Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FOM Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Penny Landena dari Philadelphia, USA, yang akan membawakan topik eksposisi Daniel 10. Terima kasih Bu Ayu. Selamat pagi dan juga selamat malam buat Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kita ketemu lagi di dalam fellowship ini. Apa kabar semuanya? Memang kondisi sekarang baik di Amerika atau mungkin juga di Indonesia, tadi sempat kita bicara-bicara, berada dalam sebuah keadaan yang mungkin agak sulit. Nah, saya diberikan topik untuk membicarakan tentang Daniel pasal yang ke-10, eksposisi Daniel pasal yang saya akan coba untuk bisa mempersingkat, karena kita mengerti bahwa kalau kita bicara tentang atau membicarakan sesuatu dari sisi eksposisi, itu berarti kita butuh untuk mengerti firman, menggali lebih dalam, melihat latar belakangnya, dan kemudian baru kita mencari penerapannya. Jadi cukup membutuhkan waktu yang panjang ya. Saya sayang sekali saya tidak punya waktu untuk membuat PowerPoint, sebab kalau eksposisi ini sebenarnya paling bagus sekali kalau ada PowerPoint, sehingga kita bisa melihat ayat-ayat yang disampaikan di pengajaran ini, lalu kita bisa menggali dan menemukan maknanya. Tapi nanti kita akan lihat ayat-ayat yang ada di dalam pasal yang ke-10, karena ini eksposisi kitab Daniel, pasal yang ke-10, ada 21 ayat di sana. Kita akan lihat ayat-ayat penting di sini, dan saya akan bacakan buat kita semua ketika saya rasa bahwa itu perlu kita kritisi atau perlu kita belajar menggali lebih dalam lagi. Nah, perlu kita ketahui bahwa keseluruhan pasal ini ya, pasal 10, kemudian dua pasal berikutnya, pasal 11 dan pasal 12, sebagai pasal-pasal penutup kitab ini, ada 12 pasal. Ini merupakan satu penglihatan dan nubuatan yang utuh, yang disampaikan kepada Daniel, tetapi tidak melalui tanda-tanda atau perlambang atau lambang-lambang yang sebagaimana disampaikan pada pasal-pasal sebelumnya, misalnya dalam pasal 7 atau pasal yang ke-8. Tapi dalam pasal ini, pasal yang ke-10, 11, 12, yang disampaikan itu disampaikan secara jelas, kata-kata yang jelas, punya pengertian hurufiah, dan memang bersifat apokaliptik atau juga bersifat nubuatan-nubuatan itu masa akan datang. Dan penglihatan ini terjadi sekitar 2 tahun setelah penglihatan dalam pasal sebelumnya. Ya, kalau saya yakin ada hamba-hamba Tuhan lain yang sudah membahas pasal-pasal sebelumnya, kalau saya tidak salah. Jadi kita mengerti bahwa pada pasal-pasal sebelumnya itu ada penglihatan, ada nubuatan, dan yang kali ini kita bahas, penglihatan yang terjadi kali ini itu terjadi sekitar 2 tahun setelah penglihatan dalam pasal sebelumnya. Nah, dalam pasal ini kita mendapati beberapa hal yang mengawali nubuatannya. Sedangkan dalam pasal 11 itu terdapat nubuatan-nubuatan untuk hal-hal yang khusus. Jadi pasal 10 itu semacam sebuah pendahuluan atau katakanlah panggung untuk untuk nubuatan-nubuatan pada pasal-pasal berikut yang 11 dan 12, nubuatan untuk hal-hal khusus, dan juga pasal 12 sebagai pasal penutup. Nah, saya akan bagi 3 hal di dalam mengkaji Daniel pasal yang ke-10. Kita akan membahas 3 poin penting. 3 poin penting. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana Daniel berkabung sebelum dia mendapatkan penglihatan. Kalau kita lihat judul dari perikop dari pasal ini, disampaikan penglihatan yang Daniel terima di Sungai Tigris. Baik, kita mulai mengkaji nih ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, merupakan pendahuluan kondisi keadaan Daniel sebelum dia mendapatkan penglihatan yang sangat
luar biasa. Saya baca ya, pada tahun ketiga pemerintahan Kores, atau juga artinya sama juga dengan pemerintahan Cyrus, ya Cyrus, Raja Persia, suatu firman dinyatakan. Dalam terjemahan yang lain lebih jelasnya dikatakan satu firman diwahyukan. Oke, puji Tuhan, sudah disampaikan, sudah ditampilkan ayatnya, jadi kita bisa sama-sama lihat. Di situ dikatakan suatu firman dinyatakan, atau pengertian yang lebih dalam artinya diwahyukan kepada Daniel yang diberi nama Belteshazzar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, atau dalam pengertian kata firman ini nanti juga akan saya jelaskan, itu juga maksudnya adalah kata-kata yang diucapkan atau pesan yang diberikan itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Di dalam terjemahan yang lain, New King James Version, dikatakan kata kesusahan yang besar itu ditulis itu atau diterjemahkan itu, nanti saya terangkan sedikit kenapa itu bisa terjadi. Diterjemahkan sebagai tetapi waktu yang ditentukan masih lama. Jadi kesusahan yang besar itu juga diterjemahkan dengan pengertian waktu yang ditentukan masih lama. Maka dicamkanlah firman itu. Kata dicamkanlah firman itu punya pengertian dia memahami pesannya. Jadi Daniel memahami pesannya, mengerti pesannya, dan diperhatikannya lah penglihatan itu, atau dengan kata lain memahami penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh atau 21 hari. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Berurap atau anoint ya, diolesin minyak. Oke, coba kita lihat baik-baik beberapa poin dari ayat ini supaya kita mengerti kedudukan, posisi, keadaan saat itu. Ya, pada bagian yang pertama saya ingin terangkan di situ kalimat atau firman Tuhan yang mengatakan pada tahun ketiga pemerintahan Cyrus, pada tahun ketiga pemerintahan Kores atau Cyrus. Jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa pada saat itu gelombang pertama, jadi pada tahun ketiga pemerintahan Kores itu terjadi gelombang pertama orang buangan itu telah kembali di bawah kepemimpinan Zerubabel. Hal ini bisa kita lihat di dalam Esra pasal yang pertama, ya Esra 1 dan Esra 2. Di situ digambarkan bagaimana pada saat itu, pada masa pemerintahan Kores itu ada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mengalami pembuangan itu mulai kembali di bawah kepemimpinan Zerubabel. Itu merupakan gelombang pertama. Kemudian kalimat yang berikut yang kita perlu juga pelajari apa artinya ayat ini. Dikatakan firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Jadi ada dua hal di situ. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Jadi kata firman itu benar itu artinya apa yang mau disampaikan oleh Daniel, dia bilang apa yang dipesankan itu, message yang dia terima itu, pesan yang diterima itu benar. Kemudian mengenai kesusahan yang besar, jadi di dalam terjemahan yang lain dikatakan lebih menjelaskan pesannya itu benar, namun waktu yang ditentukan masih lama. Nah ini agak sedikit membingungkan kan, seolah-olah ada dua hal yang punya dua pengertian yang agak jauh ya. Yang satu ditulis mengenai kesusahan yang besar, tetapi ternyata juga diterjemahkan di situ di bagian yang lain disebutkan sebagai waktu yang ditentukan masih lama. Jadi firman itu benar, pesannya itu benar, tapi waktu yang ditentukan masih lama. Daniel pasal 10 ini sebenarnya seperti saya katakan tadi, sebenarnya menyiapkan panggung untuk nubuatan atau pesan-pesan yang luar biasa yang dari Daniel di dalam pasal yang ke-11 yang menggambarkan tentang masa penganiayaan dan ujian besar bagi bangsa Israel. Nah, ini dalam pasal 11, pasal 12 tidak saya bahas karena itu bukan domain saya sekarang ini. Saya cuma akan membawa kita untuk melihat pada pasal yang ke-10. Nah, yang dimaksudkan firman di sini ya tadi firman itu benar, yang dimaksudkan di sini adalah firman itu adalah termasuk
penglihatan yang termasuk yang ada di dalam Daniel pasal 10 ayat yang keempat, kemudian sampai kepada pasal 12 ayat yang ketiga. Jadi itu penglihatan. Firman itu termasuk yang mengandung, atau firman itu atau perkataan itu berbicara tentang penglihatan yang diterima oleh Daniel. Dan Daniel bilang, ini penglihatan benar. Firman yang aku terima ini benar. Penglihatan itu termasuk yang ditulis nanti di 2 pasal selanjutnya, ya, 2 pasal penutup, ya, di dalam Daniel di 2 pasal sebelumnya. Ya. Oke. Oke. Kemudian firman itu benar. Istilah firman ini secara harafiah artinya adalah kata. Kita bisa lihat itu ya, dan Daniel pasal 9, pasal yang ke-10, pasal 12 dan sebagainya. Tetapi ini juga diterjemahkan sebagai materi, kata, pesan atau wahyu. Jadi yang diterima oleh Daniel itu adalah sebuah materi, sebuah pesan atau wahyu, dan katanya digunakan 5 kali dalam pasal dalam pasal Daniel pasal yang ke-9, dan 11 kali dalam pasal Daniel pasal yang ke-10. Dan ini adalah istilah yang digunakan dalam Daniel pasal yang ke-12 sebagai apa yang harus dimeteraikan oleh Daniel ini sendiri. Kemudian kita bisa melihat di situ bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat itu, firman dari malaikat itu, menurut apa yang disampaikan oleh Daniel itu benar, tetapi juga diungkapkan dalam bentuk atau gambaran apokaliptik, ya, dalam gambaran masa depan, dalam gambaran masa-masa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, nanti kalau Bapak Ibu melanjutkan pembahasan Daniel, eksposisi Daniel pasal 11 dan 12, bisa dipelajari di situ apa yang disampaikan, gambaran yang terjadi di masa yang akan datang. Baik. Kemudian jadi kalau kita lihat di sini mengenai waktu yang ditentukan masih lama, atau yang di situ dikatakan bahwa kesusahan yang besar. Sebenarnya ini implikasinya adalah bahwa periode yang kita hadapi adalah periode yang panjang dan berat, ya. Jadi kesusahan yang besar itu maksudnya ada sebuah periode yang panjang dan berat yang sebenarnya melibatkan konflik dan masalah besar bagi umat Tuhan. Jadi kesusahan yang besar di sini, kata Ibrani di sini terjemahkan dengan kesusahan yang besar, kan? Tetapi itu kurang jelas artinya, atau sangat sulit untuk dimengerti. Atau mungkin juga berbicara tentang mengenai perang besar. Jadi kesusahan yang besar itu juga mungkin mempunyai arti akan ada suatu perang besar. Biasanya kata Ibrani di sini berarti tugas tentara atau bala tentara. Jadi dari sini bisa kita ambil turunannya atau kita ambil pengertiannya. Kalau berbicara berhubungan dengan tentara, berarti ini berbicara tentang peperangan. Dan peperangan ini tentu saja kalau terjadi peperangan pasti terjadi kesusahan. Jadi ini untuk menggambarkan kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sekarang kita lihat tadi di ayat yang ditampilkan tadi tentang kesusahan yang besar. Itu berbicara tentang sebuah tugas tentara. Dan kalau tugas tentara itu biasanya adalah peperangan. Dan jika terjadi peperangan, maka pasti akan terjadi kesusahan atau kesulitan yang besar. Jadi juga kita bisa melihat bahwa sepertinya Daniel berpikir kepada peperangan antara malaikat-malaikat yang disebutkan dalam nanti yang kita lihat dalam pasal 10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-20. Nah, oke, kita mengerti ya. Kemudian kalimat kata diperhatikannya penglihatan itu, artinya kata diperhatikan di sini punya makna dia pahami penglihatan itu. Dan ini sebenarnya merupakan karunia dari Daniel. Kita mengerti kan Daniel mampu untuk menafsirkan mimpi-mimpi, mampu menafsirkan hal-hal seperti itu. Jadi Daniel punya karunia yang luar biasa itu. Jadi dalam ayat yang mengatakan dia memahami penglihatan itu, ini berarti Daniel mengerti apa yang
apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh malaikat itu. Tetapi meskipun demikian, walaupun Daniel mempunyai karunia seperti itu, dia masih membutuhkan seorang penerjemah untuk menjelaskannya. Jadi dalam hal ini malaikat itu sendiri. Kemudian kita lihat dalam hal, jadi sebelum Daniel mendapatkan penglihatan itu apa yang keadaannya seperti apa, keadaan hati Daniel seperti apa. Alkitab mengatakan di situ Daniel berkabung 3 minggu penuh. Daniel berkabung 3 minggu penuh. Nah, di sini ada yang berpendapat bahwa Daniel sedang berkabung karena sangat sedikit orang Yahudi yang kembali bersama Esra dari pengasingan. Tetapi juga komentator yang lain atau penafsir yang lain percaya hal itu terjadi karena Esra menghadapi perlawanan keras dalam pembangunan bait suci. Nah, Daniel tidak kembali pada waktu terjadi kembalinya para orang-orang buangan itu. Daniel tidak kembali bersama kelompok buangan Esra karena saat itu usianya sekitar 84 tahun. Daniel dapat melayani orang-orang buangan dengan lebih baik ketika dia berada dalam kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan dibandingkan ketika dia berada di Yerusalem. Jadi pada waktu orang-orang pembuangan kembali di bawah pimpinan Esra itu, Daniel tidak ikut. Jadi ini yang menyebabkan banyak penafsir mengatakan orang-orang buangan yang lain, ya orang-orang Yahudi yang lain itu mereka berpikir, mereka meniru pola dari Daniel. Daniel sendiri tidak balik. Kenapa kami harus balik? Padahal menurut Daniel dia lebih efektif melayani orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi itu kalau dia berada di Yerusalem. Dia berada di pemerintahan yang sedang dia duduk itu daripada dia berada di Yerusalem. Kemudian kondisi yang berikut dia bilang di sini, makanan yang sedap tidak kumakan. Ya, ayat yang ketiga. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Oke, ada orang di dalam ayat-ayat ini kita tidak menemukan kata yang berbicara langsung tentang puasa. Jadi ada beberapa orang menafsirkan bahwa ini yang disebutkan puasa. Orang menyebutkan hari-hari ini sebagai puasa Daniel. Jadi kalau ditanya apa itu puasa Daniel, itu puasa di mana orang tidak makan yang enak begitu, menahan diri untuk tidak makan yang enak seperti daging, anggur dan sebagainya. Jadi, tetapi kalau kita lihat sebenarnya pada aslinya gagasan Alkitab tentang puasa itu adalah tidak makan dan minum, hanya minum air putih saja. Jadi ada juga orang yang memberikan komentar begini atau menafsirkan begini, ini tidak disebutkan puasa, tapi ini lebih tepat disebutkan penyangkalan diri. Jadi bukan puasa. Cuman apalah artinya itu tidak jadi masalah, kita tidak perlu mempertentangkan apakah ini puasa atau ini hanya penyangkalan diri, karena kalau orang berpuasa itu juga bentuk penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu terjadi ketika orang berpuasa. Juga di dalam ayat yang lain disebutkan tentang yang kumaksudkan puasa itu bukan sekedar untuk menahan tidak makan dan minum, tetapi juga membagi-bagikan sesuatu kepada janda, yatim piatu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kita bisa terima saja ini merupakan puasa, tapi lebih tepat juga kita mengatakan ini merupakan sebuah bentuk penyangkalan diri. Dan pada akhirnya kita ambil makna di sini bukan persoalan puasa itu, tetapi lebih bagus kita menemukan dan cari tahu kenapa sampai Daniel mau menyangkal diri, sampai Daniel mau mempraktekkan tindakan tidak makan daging tidak makan daging dan minum anggur sebagainya, makanan-makanan yang enak dia tidak makan. Kenapa? Nah, itu yang penting. Itu yang penting, motivasi atau alasan kenapa Daniel tidak makan makanan yang enak, daging dan anggur. Itu jauh lebih penting daripada kita membahas tentang puasa ini. Tetapi nanti juga kita mengerti bahwa bentuk-bentuk atau gagasan tentang puasa dan penyangkalan diri ini juga penting sekali untuk melihat efek-efek yang terjadi yang dialami sendiri oleh Daniel di dalam pembahasan yang berikut ini. Jadi kita sudah lihat itu pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ketiga,
dan saya sudah menjelaskan beberapa kalimat-kalimat penting yang mungkin sulit dimengerti atau untuk membuat kita lebih mudah memahami bahwa yang dimaksudkan firman itu adalah materi, wahyu, perkataan yang disampaikan oleh malaikat. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang Daniel mendapatkan penglihatan. Tadi Daniel berkabung. Nanti kita akan bahas kenapa Daniel sampai berkabung, itu yang mesti kita lihat. Dan itu sangat penting. Yang kedua, atau bagian berikutnya ini, Daniel mendapatkan penglihatan. Ayat yang keempat sampai dengan yang kesembilan, tentunya di sini kita bisa lihat, kita bisa mengkaji, melihat ayat-ayat ini. Saya akan ajak kita untuk melihat ayat-ayat ini. Jadi merupakan penampakan yang luar biasa, yang spektakuler, yang mulia, dan juga kita belajar tentang kesan yang mendalam yang ditimbulkan oleh penampakan itu pada diri Daniel. Jadi pada bagian kita melihat bagaimana penampakan yang hebat yang dilihat oleh Daniel, dan penampakan itu memberikan kesan yang dalam luar biasa kepada Daniel. Pasal yang ke-10 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-6, kita lihat di situ, itu ayat yang sudah ditampilkan oleh Bu Ayu. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, ku angkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dan ufas. Jadi saya mau tambahkan di sini ya, menjelaskan di sini, tampak seorang, yang dimaksud seorang ini bukan wanita, tetapi yang jelas itu kalimat yang digunakan itu seorang, di sini yang dimaksudkan adalah laki-laki, ya. Tampak kalau saya membaca lebih jelas, tampak seorang laki-laki yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Inilah yang saya sebutkan sebagai suatu penglihatan yang spektakuler, mungkin bisa kita gunakan kata juga tanda kutip bisa mengejutkan atau mungkin mengerikan. Ya, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu atau obor yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilo tembaga yang digilap atau yang mengkilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Jadi suaranya seperti suara orang banyak gitu, menggemuruh. Nah, baik, kita telah satu persatu. Pertama, di situ disebutkan tentang seorang, dalam kurung pria, jadi seorang pria berpakaian lenan. Di dalam terjemahan King James dikatakan a certain man. Jadi lebih jelas, a certain man, seorang pria tertentu clothed in linen, yang berpakaian lenan. Nah, kita lihat di sini bahwa beberapa komentator atau penafsir berpendapat mengenai identitas pria tertentu ini, ya, a certain man ini. Beberapa orang mengatakan ini adalah Yesus, dan mencatat bahwa gambarannya sangat mirip dengan apa yang dilihat Yohanes dalam Wahyu 1 ayat 12 sampai 16. Sekarang kita tidak punya waktu, tetapi saya mau bilang bahwa di dalam Wahyu 1, 12, 16 juga menyebutkan tentang seorang yang berpakaian lenan, dan itu yang dimaksudkan adalah Yesus. Sehingga beberapa komentator mereka atau penafsir berkata yang dilihat oleh Daniel ini adalah Yesus, karena nanti juga akan berbicara dalam pasal 11, 12 berbicara apokaliptik tadi, jadi berbicara tentang masa depan, masa yang akan datang, tentang masa penganiayaan dan kesusahan-kesusahan yang besar. Tetapi coba kita lihat ya, ini kita boleh saja punya pandangan-pandangan yang bisa berbeda di sini, tapi kita lihat apa sih sebenarnya seorang pria ini, siapa sebenarnya? Apakah seperti para komentator di dalam Alkitab, komentator Alkitab ini yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus? Nah, seorang pria berpakaian lenan. Beberapa lain lagi atau penafsir lain berpikir bahwa pria tersebut adalah malaikat berpangkat tinggi, jadi bukan Yesus. Beberapa penafsir mengatakan ini bukan Yesus. Walaupun dalam Wahyu pasal 1 12 sampai 16 itu menggunakan memberikan gambaran yang mirip, yang sama. Yesus yang berpakaian kain lenan, tetapi dan juga dengan tampilan bercahaya dan segala macam, sebuah gambaran yang mirip. Tetapi beberapa pemikir yang lain atau penafsir yang lain mengatakan bahwa pria tersebut itu adalah malaikat berpangkat tinggi yang memang di sini tidak disebutkan namanya. Mengingat karena apa? Bahwa Yesus tidak memerlukan bantuan Michael atau Mikael, ya.
malaikat Mikael itu. Sedangkan di dalam Daniel pasal 10 ayat 13 ya, ke depan itu kita akan baca bahwa Daniel pasal yang ke-10 ayat 13 itu, di situ kita bisa baca di situ bahwa ketika Daniel dikunjungi oleh malaikat, oleh makhluk surgawi, yang kita tadi yang saya katakan kemungkinan besar seorang malaikat menurut penafsir yang kedua ini, karena utusan itu berbicara tentang dihalanginya oleh pemimpin kerajaan Persia. Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah roh jahat. Ini saya terangkan. Sehingga ia memerlukan bantuan Mikael, memerlukan bantuan Michael. Jadi dalam Daniel pasal 10 ayat 13 disebutkan bahwa orang itu memerlukan bantuan Mikael. Itu sebabnya penafsir yang kedua ini berkata bahwa ini tentunya bukan yang dimaksudkan, bukan Yesus, karena bagaimana mungkin masa Yesus memerlukan bantuan Mikael untuk melawan roh-roh jahat itu. Jadi komentator atau penafsir kedua ini berkata ini dia tidak setuju kalau itu disebutkan Yesus, tapi ini adalah malaikat berpangkat tinggi yang tidak disebutkan namanya. Nah, hal ini juga kita bisa melihat kalau kita lihat bandingkan dengan Yeskiel pasal yang ke-9 ayat 2, kita bisa bandingkan di situ. Di situ juga Yeskiel melihat sosok malaikat berpakaian lenan. Jadi yang berpakaian lenan atau linen itu bukan aja Yesus, tetapi malaikat juga. Kalau kita menghubungkan dengan atau kaitkan dengan Yeskiel pasal yang ke-9 ayat yang kedua ini, maka di situ disebut dia melihat sosok malaikat yang berpakaian lenan juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat di sini bahwa tentunya kalau kita membandingkan dengan Daniel 10 ayat 13 bahwa orang tertentu itu membutuhkan bantuan, nah kita sepakat bahwa ini tentunya bukan Yesus, karena Yesus tidak perlu membutuhkan bantuan malaikat untuk melawan roh-roh jahat. Kemudian pada ayat yang ketujuh, teman-teman Daniel ketakutan namun tidak melihat. Ya, teman-teman Daniel ketakutan lalu tidak melihat. Ini kenapa? Mengapa saya sorot hal ini? Karena ini akan mempunyai makna rohani, aplikasi rohani yang baik sekali buat kita. Ayat itu mengatakan begini, hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Oke, ini ayatnya. Mari kita kaji satu persatu. Dari kalimat atau dari ayat. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Jadi ini menunjukkan ada sesuatu yang supranatural dalam penglihatan ini. Jadi sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang orang lain tidak lihat, tetapi Daniel lihat. Daniel melihat apa yang dilihatnya mengenai a certain man ini, pria yang hebat ini, yang mulia ini. Tetapi teman-teman lain atau orang-orang bersama-sama dengan dia tidak dapat melihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini contoh, ini merupakan sebuah contoh terakhir dari Saulus dalam perjalanan menuju Damaskus. Ketika teman-teman dia yang lain bersama-sama dengan dia tidak mendengar suara yang sama dari sorga yang Saulus dengar. Jadi kasus-kasus ini mengingatkan kita bahwa kita bisa saja dekat dengan hadirat dan kuasa Tuhan, namun kehilangan pesan karena kurangnya persepsi spiritual. Jadi catat baik-baik di sini. Kita bisa bersama-sama dengan Daniel, kita bisa bersama-sama dengan Saulus, tetapi kenapa cuma Saulus yang bisa mendengar dan melihat, tetapi teman-teman lain yang bersama-sama dengan dia tidak bisa mendengar dan melihat. Demikian juga orang-orang yang bersama-sama dengan Daniel. Daniel bisa melihat penglihatan itu dan mendengar suara yang seperti suara rame banyak orang, tapi orang lain tidak melihat. Ini disebabkan karena apa? Kurangnya persepsi spiritual. Atau mungkin saya bisa tambahkan kurangnya sensitivitas spiritual, kepekaan rohani. Jadi kehilangan, sehingga kita kehilangan pesan-pesan ini. Nah, kemudian tetapi juga yang berikut, di situ dikatakan dalam kalimat itu, ayat itu, mereka lari bersembunyi. Sehingga mereka lari bersembunyi sebelum ayat yang ke-8 itu. Ya, kalimat yang ditulis sebelum ayat yang ke-8. Sehingga mereka lari bersembunyi. Ya, mereka lari bersembunyi.
Nah, tentu saja mereka tidak dapat melihat penglihatan itu jika mereka bersembunyi darinya. Ini jadi beberapa apa namanya penafsiran-penafsiran. Pertama ya mungkin karena mereka tidak punya persepsi spiritual yang kuat sehingga mereka tidak menerima atau menangkap penglihatan yang ada di situ. Tetapi juga karena mereka bersembunyi, jadi mungkin mereka tidak menemukan apa yang dilihat oleh Daniel. Kemudian bagian yang berikut adalah reaksi Daniel saat melihat pria tersebut. Ya, itu dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikianlah aku tinggal seorang diri, ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku, aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapan itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Saya coba membaca dari versi Alkitab atau terjemahan yang lain, yang langsung yang coba saya terjemahkan juga dalam bahasa Indonesia karena ada bagian yang penting di situ. Jadi oleh karena itu aku ditinggalkan sendirian. Aku ditinggalkan sendirian ketika aku melihat penglihatan yang luar biasa ini dan tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam diriku karena kekuatanku telah berubah menjadi lemah, menjadi kelemahan dalam diriku dan aku tidak mempunyai kekuatan lagi. Namun aku mendengar suara kata-katanya dan ketika aku mendengar suara kata-katanya dalam terjemahan yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi dikatakan jatuhlah pingsan, tapi dalam terjemahan ini dikatakan tertidur lelap. Kata pingsan digunakan kata tertidur lelap dengan wajahku menghadap ke tanah. Nah, oke, kita kaji ayat ini. Satu, yang terjadi dalam Daniel adalah hilanglah, dia disebutkan di situ, hilanglah kekuatanku. Atau dalam terjemahan yang tadi saya baca, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa dalam diriku. Jadi betapapun salehnya Daniel, dia tidak berdaya karena penglihatan tentang manusia mulia ini. Jadi pengalaman Daniel ini menunjukkan kepada kita bahwa bahkan manusia yang paling suci pun gagal di hadapan Allah dan bahkan di hadapan sahabat-sahabat terdekatnya ya. Karena kemuliaan yang luar biasa itu, siapakah yang dapat bertahan di dalam hadirat Tuhan atau kemuliaan yang luar biasa bahkan di dekat dengan sahabat-sahabat terdekatnya Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yang terjadi dalam Daniel adalah aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Jadi kekuatan itu telah berubah menjadi kelemahan dalam diriku dalam terjemahan yang lain. Jadi tentang kelemahan ini, kata ini menyiratkan pucat seperti kematian. Jadi bisa digabungkan, dikombinasikan dengan tampilan wajah yang memilukan itu, pucat. Nah, inilah keadaan yang terjadi pada waktu Daniel melihat sebuah penglihatan yang luar biasa itu. Penglihatan yang tadi kita sudah bahas, kita lebih cenderung kepada bukan dia melihat Yesus, tapi dia melihat kepada malaikat yang mempunyai kedudukan pangkat yang tertinggi. Dan dalam kondisi seperti itu, walaupun hebatnya Daniel sebagaimanapun juga, tetapi dia tidak akan mungkin bisa bertahan dalam hadirat Allah yang Maha Kudus yang luar biasa itu. Namun juga demikian, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi di situ. Orang-orang beserta bersama-sama dengan Daniel, tetapi hanya Daniel seorang diri yang melihat penglihatan itu dan yang mendengar suara rame seperti suara banyak orang itu. Karena mungkin orang-orang lain itu kehilangan sensitivitasnya kepada hal spiritual. Oke. Kemudian bagian yang terakhir ini adalah pesan untuk Daniel. Apa pesan untuk Daniel setelah dia melihat penglihatan yang luar biasa ini? Kita baca dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini pesan materi, wahyu, atau kata-kata yang diberikan kepada Daniel. Dan Daniel menggarisbawahi. Daniel bilang ini bukan, dengan kata lain dia bilang begini, ini bukan mereka-reka, ini bukan fiktif, tetapi apa yang dipesan ini benar. Dia bilang pesan itu atau firman itu benar. Ya, kita baca di situ dorongan yang diberikan kepadanya untuk siap menantikan penyingkapan tentang peristiwa yang hebat ya. Kita lihat ayat yang
ayat yang berapa? Ya, itu ayat yang ke-10 dan ke-11. Jadi di sini orang itu memperkenalkan dirinya kepada Daniel. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil tertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, jadi setelah Daniel jatuh pingsan tadi, ada tangan yang menyentuh dia dan membuat dia bangun. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Dalam terjemahan yang tadi saya baca, dalam terjemahan lain itu, dia lebih menjelaskan di situ bukan saja orang yang dikasihi, tapi lebih menekan dengan istilah orang yang sangat kukasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadaku, dan berdirilah pada kakimu, atau berdirilah tegak, stand upright. Sebab sekarang aku diutus kepadamu, ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Nah, coba kita kaji ayat ini. Kata suatu tangan menyentuh aku. Jadi ketika Daniel berada dalam kelemahan karena pengalaman ini, dia dikuatkan oleh sentuhan tangan. Sentuhan tangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mengalami kelemahan juga kita butuh sentuhan tangan Tuhan. Kemudian bagian yang berikut, kalimat yang berikut, ada ayat yang berikut, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Atau tadi lebih tepatnya orang yang sangat kukasihi. Nah, ucapan ini, kalimat ini adalah kalimat yang kedua kalinya disebutkan sangat dikasihi, ya. Tapi dalam terjemahan dalam pasal yang ke-10 cuma orang yang dikasih. Tetapi di dalam pasal yang sebenarnya itu menggunakan dua hal yang sama, baik dalam pasal yang ke-10 maupun pasal yang ke-9. Jadi ini ucapan dua kali yang disebutkan, yaitu kita bisa lihat dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 23. Ya, Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-23, sebelumnya itu juga diucapkannya pasal 9, jadi bukan pasal yang ke-10. Jadi pasal sebelumnya di situ diucapkan hal yang sama, bahwa engkau adalah orang yang sangat dikasihi. Jadi setiap kali hal ini berkaitan dengan Daniel yang dikaruniai wahyu yang besar dan penting tentang masa depan. Setiap ketika Daniel harus menerima hal yang penting ini, kalimat ini diucapkan, engkau orang yang sangat kukasihi. Jadi penting sekali, tidak ada ruginya bagi Daniel mengetahui bahwa dia sangat dikasihi. Karena dengan demikian dia bisa menerima, memperoleh kepastian penuh dan menerima wahyu ilahi, menerima pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Dan bagian C-nya dalam kalimat atau ayat itu dikatakan, berdirilah pada kakimu, atau dengan kata lain berdiri tegak, ya, stand upright. Jadi ketika tiba waktunya bagi Daniel untuk mendengar dan memahami, dia perlu berdiri tegak. Dia perlu berdiri tegak. Jadi Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada Daniel, pesan itu mau disampaikan kepada Daniel, tapi Daniel perlu berdiri tegak. Ini untuk menunjukkan tentang Daniel harus benar-benar siap sedia, dipastikan dia dalam kondisi yang sadar, yang siap untuk menerima sesuatu, dalam kondisi yang siap benar-benar untuk menerima sesuatu. Jadi saya juga percaya bahwa hal-hal penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, disampaikan kepada kita supaya kita itu disampaikan kepada kita hal yang penting itu ketika dia melihat bahwa kita harus berada pada posisi yang siap untuk mendengar sesuatu. Sama seperti malaikat Tuhan datang kepada Maria yang memberitahukan kepada dia kabar bahwa dia akan melahirkan, dia akan mengandung, dia akan melahirkan. Lalu Maria berkata, berbicaralah kepadaku. Maria berkata, aku siap. Sesungguhnya aku ini hambamu, berbicaralah kepadaku. Jadi artinya aku ini siap untuk mendengar engkau. Siap untuk mendengar engkau. Atau kata aslinya itu adalah paristemi, artinya siap sedia. Itu ketika paristemi itu contohnya siap sedia seorang hamba, dia harus benar-benar fokus, siap sedia ketika seorang raja itu berbicara kepada dia. Nah, demikian juga hal-hal yang penting, message yang penting, pesan-pesan yang penting itu tidak akan Tuhan berikan begitu saja ketika kita belum dalam keadaan yang siap. Kita harus siap sedia, kita harus bersiap seperti Maria, dan kemudian juga dalam contoh-contoh yang lain di dalam Alkitab. Dan salah satu contohnya di sini
adalah Daniel, berdirilah pada kakimu atau berdiri tegak, stand upright, untuk menunjukkan, memastikan bahwa Daniel siap untuk mendengarkan perintah Tuhan. Bahkan pada waktu Samuel, pada waktu itu dia belum mengenal firman Allah, dia melayani Imam Eli, dan kemudian satu waktu ketika dia melayani rumah Tuhan itu, ada suara yang berkata, Samuel, Samuel, dan dia tidak tahu ini suara siapa, dia pikir suara Eli yang dia panggil Bapa. Lalu dia datang kepada Eli, Bapa, apakah engkau memanggilku? Eli bilang tidak, dan itu terjadi beberapa kali. Kemudian Eli sadar bahwa ini pasti dari Tuhan. Jadi dia bilang kepada Samuel, Samuel, kalau nanti kamu dengar suara itu, kamu harus bilang, inilah hambamu, aku siap, berbicaralah kepadaku. Nah, itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri kita dalam situasi kondisi yang siap untuk mendengarkan firman Allah itu penting. Dan pada waktu dalam kondisi seperti itulah Tuhan mau berbicara kepadaku. Jadi kita lihat dalam banyak kasus ketika Tuhan mau memberitakan wahyunya, pesannya, beritanya, firmannya, dia ingin kita semua dalam keadaan siap sedia untuk memastikan bahwa firman itu yang datang kepada kita tidak sia-sia. Lalu kemudian kita belajar lagi, malaikat menjelaskan kedatangannya kepada Daniel, dan kemudian perlawanan atau pertentangan yang dihadapi dalam perjalanan. Nah, kita akan baca di situ ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Wow, ini yang luar biasa. Nah, ini yang saya ingin kita catat baik-baik, karena ini memberikan makna yang luar biasa berhubungan dengan pesan yang kita terima, tugas yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana kita mempunyai sensitivitas untuk mendengar apa yang Tuhan bilang kepada kita. Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Atau lebih jelasnya, dalam terjemahan yang lebih jelas untuk menjelaskan kata berniat untuk mendapat pengertian, dijelaskan di situ menetapkan hati untuk memahami. Inilah Daniel. Inilah hal yang perlu kita belajar dari Daniel ketika dia ingin mengerti, memahami pesan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, memahami apa yang terjadi yang Tuhan mau lakukan bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dikatakan di situ dia menetapkan hatinya untuk memahami, serius dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kalau hamba-hamba Tuhan hari-hari ini tidak serius, dia tidak tahu apa yang Tuhan mau bicara bagi generasi dia pada zaman dan masa saat ini, atau juga masa akan datang. Kemudian ayat itu selanjutnya saya baca, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Atau dalam terjemahan yang lebih memperjelas dikatakan begini, perkataanmu telah didengar. Jadi sebenarnya ada kalimat ini, perkataanmu telah didengar, dan aku datang karena kata-katamu. Jadi pemimpin kerajaan orang Persia, kemudian ayat selanjutnya berkata, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ya. Nah, coba kita lihat dalam terjemahan yang lain. Di situ dikatakan, kalau di situ disebutkan tentang pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka, ya, dikatakan situ pemimpin kerajaan Persia. Dalam terjemahan lain digunakan tentang Prince of Persia. Tetapi, jadi di sini saya bisa katakan begini, tetapi pangeran kerajaan Persia bertahan melawanku selama 21 hari, dan lihatlah Mikael salah satu pangeran utama. Jadi ada pangeran kerajaan Persia, tetapi Mikael adalah pangeran utama, datang membantuku karena aku ditinggalkan sendirian. Nah, di sini yang beda dengan ayat bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesia, aku meninggalkan dia di sana.
Padahal sebenarnya, nah memang ada kebingungan di sini dalam hal terjemahan. Ya, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku. Salah seorang dari pemimpin terkemuka dalam terjemahan dikatakan salah seorang apa namanya? Salah satu pangeran utama, the main prince ya terkemuka. Ah, di situ dikatakan selanjutnya apa di situ dalam bahasa Indonesia dikatakan dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi pria tadi itu bilang bahwa aku meninggalkan dia di sana, meninggalkan Mikael di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, padahal sebenarnya di sini terjemahan lain yang lebih menjelaskan karena aku ditinggalkan sendirian di sana. Jadi bukan meninggalkan dia di sana, tapi justru aku yang ditinggalkan sendirian di sana bersama raja-raja Persia. Sekarang aku datang untuk membuat mengerti apa yang akan terjadi pada. Jadi kenapa lebih jelas saya lebih percaya bahwa yang dimaksudkan aku ditinggalkan di sana karena kalimat selanjutnya dikatakan sekarang aku datang untuk membuatmu mengerti. Jadi karena aku ditinggalkan sendirian di sana, sekarang aku datang untuk membuatmu mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu di hari-hari terakhir. Karena penglihatan ini merujuk pada hari-hari yang akan datang. Jadi penglihatan yang dilihat oleh apa namanya dilihat oleh Daniel itu berbicara tentang apa yang merujuk pada hari. Jadi kata aku meninggalkan dia ini menurut terjemahan Yunani. Jadi aku meninggalkan dia menurut terjemahan Yunani. Jadi yang kita baca di sini itu menurut terjemahan Yunani, aku meninggalkan dia. Tetapi sebenarnya dalam naskah Ibrani tertulis aku ditinggalkan, ya. Kemudian jadi akhirnya meninggalkan sini diperbaiki menurut terjemahan Yunani, jadi tertulis aku ditinggalkan. Nah, lebih detail lagi kita lihat ya ayat-ayat ini. Oke, sebab ayat pertama dalam ayat yang tadi kita baca, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Apa artinya ini? Artinya Tuhan menjawab doa Daniel tepat pada waktu dia menyatakan permintaannya. Daniel telah berdoa dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh selama 3 minggu penuh. Selama 3 minggu penuh, selama 21 hari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara arti sebab telah didengarkan perkataan sejak hari pertama. Tuhan itu menjawab doa Daniel. Karena apa? Daniel adalah seorang yang sangat dikasihi. Seorang yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang suka berdoa. Seorang yang memuji-muji Tuhan setiap hari. Daniel berdoa setiap hari. Dan Tuhan menjawab Daniel tepat pada waktu dia menyatakan permintaannya. Ya, kalimat yang berikut atau ayat yang berikut berkata, aku datang oleh karena perkataanmu itu. Kita tidak bisa melewatkan hal ini begitu saja. Karena malaikat diutus. Jadi kita mengambil kesimpulan di sini dikatakan aku datang oleh karena perkataanmu itu atau aku datang karena doamu itu. Jadi apa yang indah di sini? Di sini kita mesti mendapat hal yang penting di sini. Malaikat diutus karena apa? Doa Daniel. Ini adalah salah satu dari banyak pengamat dalam kitab Daniel bahwa yang menunjukkan bahwa doa itu penting untuk mengerti pesan Tuhan, untuk dipakai Tuhan menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi dunia ini atau menyampaikan pesan yang Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk disampaikan kepada umat Tuhan, kepada jemaat. Kita perlu berdoa bahwa doa itu penting. Doa itu penting. Kemudian kalimat yang berikut, ayat yang berikut, pemimpin kerajaan orang Persia menentang aku, ya. Pemimpin kerajaan orang Persia selama 21 hari menentang aku. Karena apa? Pemimpin ini atau saya gunakan saja kata pangeran ini mampu melawan utusan malaikat kepada Daniel. Kita tahu lebih dari sekedar manusia. Jadi ini tidak sekedar berbicara bahwa ini hanya seorang manusia, tapi lebih sekedar daripada manusia. Ini tidak bicara tentang seorang raja Persia atau apa. Tapi kalau kita belajar di sini, kita membaca ayat-ayat ini, pangeran ini adalah sejenis malaikat, ya, sejenis makhluk malaikat, dan kita tahu dia adalah malaikat yang jahat karena dia menentang firman Tuhan yang datang kepada Daniel dan menentang utusan malaikat. Jadi waktu firman mau disampaikan kepada Daniel atau penglihatan yang mau diberikan kepada Daniel, ini dihalang-halangi oleh pangeran itu, oleh raja Persia itu atau pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin itu. Jadi apa artinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara? Ini bukan manusia.
Yang disebut dengan pangeran ini bukan bersifat ini punya pengertian manusia, tetapi ini mempunyai pengertian supranatural. Ini pengertian yang lebih sekedar daripada manusia. Jadi ini berbicara tentang satu makhluk, sejenis makhluk malaikat. Dan tentunya di sini ada makhluk yang jahat, malaikat yang jahat karena dia menentang firman Tuhan atau apa namanya? Visi pernyataan yang Tuhan yang mau diberikan kepada Daniel melalui utusan malaikat itu. Jadi kata pangeran di sini memiliki gagasan tentang penguasa atau otoritas. Nah, hal ini sesuai dengan gagasan dan perjanjian baru bahwa ada tingkatan malaikat yang diorganisir dan mempunyai hierarki. Kita percaya enggak bahwa roh-roh jahat itu atau malaikat-malaikat jahat itu mempunyai tingkatan hierarki, tingkatan kekuasaan. Di mana kita bisa temukan? Efesus 1 ayat 21, Efesus 6 ayat 12, Kolose 1 ayat 16, Kolose 2 ayat 15 berbicara tentang peringkat malaikat. Tampaknya mencakup malaikat yang ini di sini kelihatannya seperti malaikat yang jatuh ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini Bapak Ibu Saudara, contohnya Yesus bilang begini, ketika murid-muridnya bilang, kami kok tidak bisa mengusir roh-roh ini, roh-roh jahat ini. Tuhan Yesus bilang apa? Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kecuali dengan doa dan puasa. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan ayat-ayat ini, kita dapat menemukan bahwa Yesus sendiri berbicara bahwa yang disebut dengan roh-roh setan itu, roh-roh jahat itu, atau malaikat-malaikat gelap itu mempunyai hierarki, itu mempunyai jenis-jenis kekuatan-kekuatan dan kuasanya. Jadi kalau dia berbicara tentang peperangan di sini sedang berbicara tentang peperangan yang kita sebutkan sebagai spiritual warfare. Jadi kalau kita lihat di sini rupanya ini adalah setan berpangkat tinggi yang menentang jawaban doa pada 3 kesempatan. Jadi Yesus juga menyebut setan sebagai penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31 ini penguasa dunia. Jadi kalau kita baca tentang pangeran kerajaan Parsi, ini adalah malaikat yang melindungi kerajaan itu. Tentunya di sini malaikat jahat ya, malaikat gelap. Pangeran kerajaan Parsi, ya. Itu malaikat yang melindungi kerajaan itu. Malaikat pelindung memperorangkan dan mewakili kerajaan yang dilindunginya. Malaikat Parsi itu atau Parsia itu mau menghalangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu yang membawa malaikat yang membawa pesan-pesan itu biasanya Jibril. Ya, Jibril itu malaikat yang diutus Tuhan untuk membawa pesan. Sedangkan Michael adalah malaikat yang memberikan perlindungan atau yang mereka perang. Jadi kita memberitakan di sini wahyu kepada Daniel tentang nasib bangsa Yahudi kelak. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana malaikat-malaikat itu bergulat ya, pertentangan antara para malaikat. Jadi kalau kita lihat di situ tentang Raja Persia atau Pangeran Persia tadi, itu merupakan malaikat pelindung yang melindungi raja-raja Persia. Sehingga kita bisa melihat bahwa di situ ada akhirnya berhadapan dengan malaikat yang diutus oleh Tuhan. Atau juga kita bisa lihat tentang pemimpin orang Persia dan sebagainya. Oke. Kemudian yang berikut, 21 hari lamanya menentang aku. Ini luar biasa, punya makna yang luar biasa. Kita bisa mengartikan seperti gini. Ya, 21 hari lamanya menentang aku. Karena malaikat itu diutus segera dan jangka waktu doa dan penyangkalan diri Daniel adalah 21 hari. Jadi 3 minggu penuh dalam Daniel berdoa. Jadi kita melihat bahwa jawaban atas doa itu ditunda oleh apa? Oleh pangeran itu, penguasa kerajaan Persia itu, yang kita sudah yakini, tadi sudah saya bilang bahwa itu adalah penguasa kegelapan tadi atau malaikat gelap tadi, ya, yang menghalangi sehingga pesan yang akan disampaikan oleh malaikat yang diutus Tuhan ini mengalami persoalan atau mengalami kendala, tidak sampai. Nah, apa korelasinya? Korelasi antara waktu penyangkalan diri atau waktu puasa, kalau kita mau sebutkan sebagai puasa, dan doa Daniel dengan lamanya pertempuran antara malaikat dengan pangeran kerajaan Persia ini membentuk hubungan antara doa Daniel dan kemenangan malaikat.
Karena kemenangan malaikat itu terjadi pada hari keberapa? Hari ke-21. Kita dapat menduga bahwa jika Daniel berhenti berdoa pada hari ke-20, jawabannya mungkin tidak akan datang. Ya, saya katakan ini bisa saja kita duga seperti itu. Ada orang bilang begini, kalau Tuhan mau bekerja ya tidak perlu tidak ada yang bisa menghalanginya. Tetapi kita mesti melihat juga bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan doa-doa yang Tuhan bekerja kadang-kadang mengikuti ketulusan hati kita untuk berdoa, kuasa dari doa yang kita naikkan. Jadi selama 20 hari itu pesan yang disuruh oleh Tuhan yang harus disampaikan oleh malaikat yang diutus ini, itu terhalang. Pesan yang harus diberikan kepada Daniel. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat di situ, setelah Daniel melakukan penyangkalan diri dan berdoa selama 21 hari, maka hari yang ke-21 dia mendapatkan jawaban. Itu dia menerima pesan yang diberikan itu. Jadi mungkin ada saja faktor-faktor yang penghambat yang tidak diketahui oleh orang Kristen ketika kita berdoa dan kita bertanya kepada Tuhan kenapa jawaban dan permintaannya tertunda. Namun meski begitu kita harus tetap berdoa. Boleh jadi Bapak Ibu Saudara jawaban itu boleh jadi dia tidak mendapatkan jawaban karena dia sudah menyerah pada hari ke-20. Padahal seharusnya dia bisa bertahan sampai hari ke-21. Jadi kalau bisa saja dia nggak akan dapat jawaban kalau dia menyerah pada hari yang ke-20. Ya. Tetapi dia terus bertahan sampai pada hari yang ke-21. Jadi kita melihat di sini dalam Daniel pasal 10 ayat 13 tadi, ketika Daniel berpuasa dan berdoa dan berpuasa, terjadi suatu pertempuran rohani yang dahsyat sedang terjadi. Itu kan luar biasa. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Apakah kita menganggap enteng sebuah pelayanan? Apakah kita menganggap enteng ketika kita melaksanakan sebuah tugas pelayanan? Tetapi kita mesti tahu bahwa ada peperangan rohani yang terjadi. Daniel sendiri dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana selama 20 hari. Ya, saya tidak bilang 21 dulu. 20 hari Daniel berdoa dan berpuasa, terjadi pertempuran yang dahsyat yang sedang terjadi. Dan untung dia tidak menyerah. Daniel tidak berhenti berdoa pada hari yang ke-20, dia lanjut sampai hari yang ke-21, dan hari yang ke-21 itulah dia menerima visi, dia menerima pernyataan atau pesan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan kemudian ayat yang berikut dikatakan Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Jadi di bagian ini Mikael dikaitkan dengan pertempuran antara malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Itu bisa kita lihat juga dalam Wahyu 12 dan ayat ya dan Yudas 9 ya. Jadi malaikat ini datang menolong aku. Kata datang menolong aku, frasa ini mungkin menjadi alasan yang paling kuat untuk berpikir bahwa aku ini bukanlah Yesus ya, jelas seperti saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi supaya untuk menguatkan kepada kita bahwa yang aku di sini atau malaikat tadi yang tidak disebutkan namanya itu ya, mungkin saja dia adalah Jibril karena biasanya kalau pesan yang disampaikan yang Tuhan suruh atau Tuhan sampaikan, dia pasti pakai malaikat Jibril sebagai malaikat pembawa berita, ya, messenger, pembawa berita. Tapi tidak disebutkan di sini, jadi kita tidak berkata bahwa malaikat ini adalah malaikat Jibril. Kemungkinan mungkin saja malaikat Jibril karena biasanya itu dugaan. Ya, jadi kata menolong dan datang menolong aku ini jelas membantah kalau apa yang dikatakan di dalam yang dilihat oleh Daniel tadi adalah Yesus seperti yang dikaitkan dalam Wahyu pasal yang pertama. Oke. Dan kemudian di situ kita melihat bahwa terjadi peperangan melawan peperangan antara malaikat yang baik dan malaikat yang jahat. Baik, kita lihat di sini beberapa faktor yang saya mau bilang kepada kita. Ada hal yang indah yang kita bisa belajar di sini. Saya belajar dari beberapa hal yang sangat penting, walaupun tadi sudah saya terangkan buat kita. Tapi kita bisa melihat di sini satu hal. Yang pertama, Daniel adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Daniel adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih yang luar biasa dalam diri Daniel itu yang akan akhirnya bisa melenyapkan ketakutan yang dihadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu dengan jelas Alkitab berkata kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena Daniel
waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Daniel dan dia bilang, "Hai Daniel, engkau adalah orang yang sangat kukasihi." Kita membutuhkan kasih Allah. Kita perlu meyakinkan dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah, maka kita tidak akan perlu takut oleh segala intimidasi, segala kondisi yang mengancam kita, atau segala bentuk kesulitan-kesulitan yang bisa membuat kita gelisah atau membuat kita takut. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Inilah dasar kita, yaitu kita mengerti bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Hal yang kedua yang saya belajar di sini, saudara-saudara, saya mulai bertanya-tanya, kenapa sampai Daniel kok mau mengambil sebuah keputusan untuk tidak mau makan makanan yang enak, tidak mau makan makanan daging dan anggur? Untuk apa ini? Di sini kita belajar hati yang mulia daripada seorang Daniel yang rela berkorban untuk sebuah tujuan lain yang mulia. Kenapa Daniel berdoa? Kenapa Daniel mau berpuasa? Kenapa Daniel mau melakukan ini? Kita bisa melihat poin-poin yang sudah kita baca tadi dan yang sudah sempat saya jelaskan ayat demi ayat tadi, bahwa pertama, karena Daniel itu ingin Daniel itu dia ingin melihat bahwa orang-orang Israel itu bisa kembali dari pembuangan, sehingga dia terbeban buat bangsa. Yang berikut juga dia tahu bahwa pembuangan itu akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan, yang orang-orang Israel lakukan, umat Tuhan lakukan kepada Allahnya. Itu sebabnya Daniel dia berdoa. Dia juga bilang, aku berdosa, aku dan bangsaku berdosa. Dan itu sebabnya dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres ini. Kenapa problema terjadi dalam bangsa kami, umatmu ini? Kenapa sampai kami kok dibuang? Padahal kami adalah umat pilihan Allah. Kenapa kami dibuang, kami dijajah? Dia bilang ada sesuatu yang tidak benar. Karena apa? Bangsa atau umat Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka menjadi bangsa yang tidak setia. Dan itu yang menggugah hati Daniel. Sehingga dia bilang ini apa yang dilakukan oleh bangsaku itu juga sebenarnya adalah secara tidak langsung itu juga yang dilakukan oleh aku. Jadi dia mewakili bangsanya datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan atas dosa ketidaksetiaan, sehingga persoalan yang berat ini terjadi dalam diri kita. Mungkinkah kita sebagai hamba-hamba Tuhan mau berdoa buat kota kita, mau berdoa buat negara kita, mau berdoa buat jemaat kita, oleh karena sikap tindakan mereka yang sudah tidak lagi setia kepada Tuhan, yang menyembah berhala, yang meninggalkan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, tapi kita terbeban dan berkata, Tuhan, kenapa beban persoalan yang menimpaku? Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia di masa akan datang, juga di Amerika saat ini. Oh, ada persoalan-persoalan yang besar, goncangan ekonomi yang luar biasa, inflasi yang tinggi, dan orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan-perusahaan besar yang tutup, saham-saham yang berjatuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara ini tentu menggoncangkan, dan kita bertanya, kenapa persoalan terjadi? Kenapa tidak selesai-selesai juga? Itu yang mendorong Daniel untuk dia mengambil keputusan berdoa selama 21 hari, 3 minggu penuh, tanpa makan makanan yang enak, dia berdoa. Tetapi juga yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat yang saya terangkan tadi, kalau Bapak Ibu masih ingat, bahwa dia punya niat yang sungguh-sungguh untuk memahami perintah Tuhan, memahami pesan Tuhan. Dia rindu untuk mendapatkan pesan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita sebagai pendeta, kalau kita tidak pernah menyediakan waktu untuk berdoa, hanya hari Minggu baru kita buka Alkitab, lalu kemudian kita pergi dan berkhotbah, kita tidak pernah mempelajari firman, kita tidak pernah berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apa sebenarnya? Pesan apa yang kita mau sampaikan kepada umat Tuhan? Kepada umat Tuhan. Saya mungkin akan bisa melihat pesan yang kita sampaikan hanya pesan yang menyenangkan telinga. Mungkin pesan yang hanya cerita-cerita yang lucu-lucu, tapi tidak ada pesan-pesan penting. Namun tidak demikian seperti Daniel. Dia tahu kerinduannya, niat hatinya untuk mendapatkan pesan dan visi Tuhan. Itu sebab itu yang menyebabkan dia menyediakan dirinya untuk apa? Dia menyediakan diri untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, supaya dia dapat pesan. Dan akhirnya dia berkata, pesan ini benar, aku dapat, aku lihat, aku terima, aku alami, dan ini benar yang disampaikan kepadamu tentang sesuatu yang akan terjadi di masa-masa akan datang buat jemaatnya. Dan yang terakhir, poin yang bisa kita belajar di sini adalah pentingnya kita meningkatkan sensitivitas rohani kita. Ya, pentingnya kita meningkatkan kepekaan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang-orang banyak
menyertai bersama-sama dengan Daniel, tapi mereka tidak melihat penglihatan itu. Hanya Daniel yang melihat penglihatan itu. Kenapa? Karena orang-orang yang lain telah kehilangan sensitivitas atau kepekaan kepada Tuhan. Baik, kita belajar hari ini bahwa dengan kita mempunyai waktu untuk berdoa dan berpuasa, puasa bisa meningkatkan kepekaan, sensitivitas kita kepada hal-hal rohani. Dan Daniel lakukan itu. Dia banyak berdoa, setiap hari dia berdoa dan dia berpuasa. Dan itu yang menyebabkan dia mengalami kepekaan yang luar biasa. Dia bisa melihat hal-hal yang Tuhan sampaikan. Jadilah hamba Tuhan yang juga kalau Tuhan pakai kita untuk menyampaikan nubuat itu disampaikan dari Tuhan. Bukan lu buat, bukan kita buat-buat, bukan kita cerita, bukan kita mengarang-arang. Tapi kita tahu persis bahwa ada perintah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengalami kepekaan luar biasa untuk menyatakan apa yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau berbicara kepada umat Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada gerejanya. Tuhan mau berbicara kepada bangsa kita, kepada negara kita. Tapi dibutuhkan seorang Daniel yang punya kepekaan yang tinggi, yang mau berdoa, berpuasa dengan hati yang sungguh-sungguh berniat untuk menemukan pesan Tuhan. Saya kira itu saja yang saya mau bagikan buat kita dari kupasan eksposisi Daniel pasal yang ke-10 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, cukup banyak, tetapi saya berharap supaya kita mengerti poin-poin ini. Tuhan Yesus memberkati kita.